Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT dalam sore hari ini ba'da maghrib kita bisa berkumpul untuk mengkaji agama Islam, ilmu yang ada di dalam agama Islam, ilmu yang ada di dalam kitab Allah Al-Quran Al-Karim, yang mana pada sore hari ini juga sebagian kita telah berencana untuk menghabiskan malamnya untuk menyambut malam tahun baru. Mereka mempersiapkan berbagai acara, berbagai kegiatan dalam rangka menyambut malam tahun baru. Itu apa sih? Apa fungsinya kita menyambut tahun baru? Apakah kita ingin memperingati bahwasannya dengan masuknya tahun baru ya kita akan semakin bahagia? Ataukah kita memperingati bahwasannya dengan masuknya tahun baru berarti hilanglah 1 tahun umur kita? Seorang muslim itu setiap hari dia bermuhasabah. Ya, bahkan Imam Hasan Al-Basri yang mengatakan, ya ibn Adam innama anta ayyam. Wahai anak Adam, sungguhnya kalian itu kumpulan waktu saja, kumpulan hari-hari. Idza dhahaba ba'duha ba'da dhahaba ba'du. Apabila hari-hari itu pergi satu persatu, maka sungguhnya sebagian dari dirimu pun pergi, umurmu pergi. Ini konsep Islam tentang waktu. Bahwasanya waktu itu pergi, berganti. Jangan nunggu tahun baru. Bahkan tiap hari pun baru. Tiap waktu pun baru. Yang dilalui oleh seorang muslim yang menjadi saksi bagi amal perbuatannya setiap hari. Maka kalau yang mereka memperingati tahun baru, sesungguhnya seorang muslim ini tidak hanya tahun baru. Bahkan bulan baru, minggu baru, hari baru, waktu baru. Karena ini adalah konsep bagian dari agama Islam, ya setiap waktu yang dilewati seorang muslim adalah umur yang berharga. Kemudian apa yang dilakukan ketika memperingati tahun baru? Apakah dengan berfoya-foya? Apakah dengan ya menghabiskan waktu duduk termenung menunggu jam 00? Ini kalau tidak diisi dengan maksiat, sungguh ini adalah kerugian. Kalau tidak diisi dengan maksiat, apalagi kalau diisi dengan maksiat. Bukankah Allah Rabb kita mengatakan, Fa'idha faragta fansab. Fa'idha faragta fansab. Apabila kalian sudah lenggang, sudah selesai dari satu amalan, maka berpindah ke amalan yang lain. Maka untuk apa kita habiskan waktu kita untuk menunggu? Dan ini sesuatu yang pasti datang, itu tidak perlu ditunggu. Bahkan kalau kita tidur, itu besok sudah tanggal 1 Januari, nggak perlu ditunggu. Ya maka ya setiap muslim lihatlah pesan-pesan yang disampaikan oleh Rabb-nya, ya Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, bahwasanya waktu itu memang bagian dari kehidupan seorang muslim. Maka tidak boleh dia lewat begitu saja. Ya justru ketika dia mengingat 1 tahun, berarti dia telah rugi 1 tahun. Ketika ya sudah lewat 1 tahun, berarti dia sudah pergi dari umurnya itu 1 tahun. Maka sisa umurnya itulah yang merupakan kesempatan dia untuk beramal. Ini konsep kita memahaminya. Hakikat tahun baru itu seperti apa? Bukan kita tambah senang berfoya-foya, alhamdulillah umurku tambah. Yang dulunya 20 sekarang 21, bukan. Ini sungguhnya kesempatan kita ini berkurang. Perjalanan kita ini hampir sampai. Semakin tahun semakin kita lalui, maka sungguh perjalanan kita menuju Allah SWT, menuju akhirat ini akan semakin pendek dan kesempatan beramal semakin sedikit. Maka jangan lewatkan ya, jangan lewatkan. Ya, alhamdulillah kita bisa memanfaatkan untuk kajian sore hari ini. Para yang dirahmati Allah SWT, Masya Allah ayat yang dipilihkan oleh Ananda kita Umar, yaitu surat Al-Humazah
di surat Al-Humazah ini ada firman Allah Subhanahu wa taala yang mungkin ya perlu kita untuk berhenti sejenak pada ayat itu, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, yahsabu annama lahu akhladah. Yahsabu annama lahu akhladah. Jadi dia itu mengira bahwasannya harta dialah yang membuat dia kekal. Ini cocok dengan tema kita. Bagaimana kita memahami harta? Apakah pemahaman kita tentang harta ya sesuai dengan firman Allah ini, yahsabu annama lahu akhladah, ya, yaitu orang yang mengira bahwasanya hartanya lah yang membuat dia kekal, ataukah pemahaman kita adalah pemahaman yang sesuai dengan Al-Quran yang akan kita jelaskan sebentar. Baik, para ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum masuk ke pembahasan kitab ini ya, Ar-Rizqu fil Qur'anil Karim, yang dikarang oleh Dr. Sulaiman As-Shadiq Al-Birah, jadi konsep rezeki dalam Al-Quran Al-Karim. Penting tidak kita mempelajari tentang rezeki ini, konsep rezeki penting tidak? Ya. Kenapa penting? Mana yang lebih penting? Mempelajari akidah, ibadah, ya? Tentu semua penting ya, semua penting. Seberapa penting sih memahami rezeki ini bagi manusia ini, seberapa? Coba kita lihat satu persatu kegiatan kita setiap hari. Dari sisi muamalah misalnya, muamalah. Siapa yang setiap hari tidak bermuamalah? Ada enggak? Tidak ada ya. Setiap hari seseorang itu bermuamalah. Ya, entah dia berjualan, membeli, ya, atau nyewa jasa. Ini semuanya berkaitan dengan rezeki usaha seseorang. Nah, jadi dari sisi muamalah jelas sekali ada keterkaitan antara rezeki dengan muamalah, dan itu sering kita lakukan tiap hari. Tapi mungkin dari sisi yang lain, dari fikih usrah, ada nggak di situ yang berkaitan dengan rezeki? Contohnya pernikahan, ya, nikah, punya istri, rezeki enggak? Rezeki istri termasuk rezeki apa enggak? Anak, ketika menikah, mahar itu bagi wanita rezeki. Ketika seorang meninggal, dapat warisan, ahli waris, termasuk rezeki. Dari sisi fikih jinayah, hudud, itu ada yang namanya adiyah. Jadi ketika seseorang itu tanpa sengaja misalkan membunuh seorang, berarti dia wajib membayar diyat. Dan diyat ini bagi ahli warisnya adalah rezeki. Dari sisi ibadah, mungkin sisi ibadah ini kan hubungan antara hamba dengan Allah. Adakah keterkaitan rezeki di sini? Ya, kalau zakat, haji kan jelas. Ya. Ketika zakat kan seorang tidak wajib zakat kecuali dia punya harta. Haji pun demikian, tidak akan bisa haji kecuali dia punya bekal. Tapi sholat sekarang, nah, mungkin ada yang bilang sholat tidak perlu rezeki. Sholat perlu rezeki tidak? Perlu. Ya. Kita sholat itu diantara syarat sholat harus menutup aurat. Aurat ditutup pakai apa? Pakai baju. Baju di mana kita dapat baju? Ya, beli. Kemudian kita berwudu. Ya, syarat apa namanya? Syarat sholat kan bersuci. Bersuci pakai air. Ya, wudunya pakai air. Air ini termasuk rezeki. Ya, kita nanti akan sebutkan rezeki itu apa saja, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Jadi mungkin mindset kita sekarang, rezeki itu hanya sebatas uang yang ada di dompet kita atau saldo yang ada di rekening kita. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lafaz rezeki dan menjelaskan definisi rezeki itu ya dengan makna yang sangat banyak, tidak terbatas pada uang saja. Apa hubungan antara rezeki dengan akidah? Apa? Ini termasuk apa namanya? Stimulus ya. Supaya kita betul-betul yakin bahwasanya ini penting. Membahas rezeki, konsep rezeki dalam Al-Qur'an. Apa hubungannya antara rezeki dengan akidah? Pernah dengar enggak orang yang menyembah harta? Ya. Ada enggak? Rasulullah SAW bersabda, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham. Jadi sungguh sangat capek, sangat lelah ya hamba-hamba dinar, hamba-hamba dirham. Capek.
Dia kejar itu dinar, kejar dirham, kejar uang, kejar harta. Tapi ternyata yang dikejar tambah lari. Ya. Dia tidak mendapatkan kecuali apa yang memang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuknya. Jadi kita lihat ya, mungkin banyak orang-orang yang sehari semalam itu yang dipikiri uang terus. Mulai dia bangun tidur sampai dia tidur kembali uang. Ini termasuk hamba-hamba uang, hamba-hamba harta. Tapi ternyata mereka tidak bahagia dengan itu. Ya, berbeda dengan seorang mukmin yang yakin bahwasanya rezekinya itu tidak akan tertukar. Yang yakin bahwasanya rezekinya itu ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia tetap berusaha, tapi dia tidak menjadikan rezeki itu segala-galanya. Dia beraktivitas, bekerja, mencari rezeki, akan tapi dia tidak melalaikan kewajibannya sebagai seorang hamba, yaitu beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi memang rezeki itu penting ya. Dan kita semua hidup ini bisa bertahan hidup karena rezeki. Ya makanya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama di antaranya adalah Ar-Razik atau Ar-Razzaq. Ini dua nama Allah Subhanahu wa taala yang maknanya adalah Maha Pemberi rezeki. Ya Allah yang menciptakan kita supaya kita bisa bertahan di dunia, bisa menjalankan kewajiban kita sebagai seorang hamba, maka Allah cukupi rezeki kita. Ya. Maka tujuan dari dituliskannya buku ini sebetulnya adalah yang pertama memperkuat iman kita, iman seorang mukmin terhadap rezeki. Ketika dia paham konsep Al-Quran tentang rezeki ini, maka dia tidak akan ragu lagi bahwasanya Allah lah zat yang razik ya, yang maha pemberi rezeki. Bahwasanya rezeki hamba itu ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah telah menetapkan rezeki itu sebelum kita diciptakan. Bahkan sebelum alam semesta diciptakan, khamsina alfasanah, 50.000 tahun sebelum alam semesta. Ini menguatkan keimanan kita tentang rezeki. Seorang mukmin tidak boleh imannya goncang tentang rezeki ya. Berbeda dengan orang kafir yang tidak beriman tentang rezeki ini, maka ya, dia tentu akan digoncang-ganjingkan dengan rezeki. Bahkan dia rela menghambakan dirinya hanya untuk rezeki. Jadi rela dia menghinakan dirinya, menghambakan dirinya kepada makhluk yang lain hanya karena dia butuh sesuap nasi. Tapi seorang mukmin tidak boleh. Ya, seorang mukmin yang yakin bahwasanya rezekinya itu di tangan Allah, maka dia akan tetap meminta, dia tetap akan ikhtiar, akan tapi dia tidak sampai menghambakan dirinya kepada makhluk hanya karena rezeki. Jadi ini dari sisi yang pertama. Dari sisi yang kedua, justru dia akan minta kepada zat yang maha memberi rezeki. Justru dia akan lebih berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika dia selesai bekerja, selesai berusaha, selesai ikhtiar, maka dia kembali kepada Allah. Ya Allah, ini ikhtiar. Maka jadikanlah ikhtiar ini adalah wasilah mendatangkan rezeki. Kemudian yang kedua, tujuan kenapa penulis menulis buku ini adalah untuk memberikan ketenangan kepada seorang. Dan ketenangan itu berasal dari iman. Ya, ketika dia sudah yakin rezekinya itu pasti datang. Ya, bahkan kalau rezeki setiap hari itu segini, ketika dia belum mendapatkan segini, maka dia yakin bahwasanya pasti akan datang segini sesuai dengan jatahku hari ini. Ini akan membuat seseorang tenang. Ya, tenang. Rezekinya tidak akan tertukar, tidak akan hilang kemana, pasti akan datang pada hari yang telah ditentukan dengan jumlah yang telah ditentukan. Baik, rezeki itu apa sih ya? Kembali kepada pertanyaan yang pertama. Mungkin di antara kita bertanya, apa itu rezeki? Yang dimaksud dengan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu ada 10 makna tentang rezeki yang Allah Subhanahu wa taala cantumkan dalam Al-Qur'an. Yang pertama, di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa mimma razaqnahum yunfiqun." Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan dari sebagian apa yang Allah berikan kepada mereka, mereka berinfak.
Berarti rezeki artinya adalah apa? Pemberian dari Allah. Jadi makna yang luas. Segala apa yang Allah berikan kepada kita itulah rezeki. Ya, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan kalau kita lihat dari lafaz Al-Qur'an ini, wa mimma, min itu dalam bahasa Arab berarti adalah sebagian. Maka yang diinfakkan oleh seorang mukmin itu adalah sebagian saja dari apa yang Allah berikan. Jadi sebagian. Ya, kalau Allah meminta kita untuk menginfakkan semuanya, itu mungkin ya kita bisa protes. Ya kita bisa mengeluh, tapi cuma sebagian. Bayangkan dari 100% yang Allah berikan kepada kita, zakat itu berapa persen? 2,5%. Dan itu pun tidak setiap hari, tidak setiap bulan, tapi setiap tahun. Ketika rezeki itu terkumpul, sudah 1 tahun, baru pada saat itulah kita mengeluarkan dari zakat itu 2,5%. Jadi sebagian. Ya. Kemudian dari kata mimma, min itu juga bisa bermakna bayanul jins, artinya jenis yang sama dari apa yang Allah berikan kepada kita. Makanya ketika Allah berikan rezeki, ya misalkan Allah berikan rezeki dari tanaman yang kita tanam, maka yang dikeluarkan zakatnya dari tanaman itu pula. Jadi Allah tidak membebankan kita. Nah, kamu petani tanam beras, berarti yang kamu keluarkan nasi, dimasak dulu, enggak. Tapi yang kita keluarkan adalah dari jenis yang Allah berikan kepada kita. Allah berikan kepada kita emas, maka yang kita keluarkan adalah dari jenis yang sama, tanpa harus kita proses dulu. Ini termasuk kemudahan dari Allah SWT dan keringanan dari Allah. Selain dia sebagian saja, tidak full 100%, kemudian dia dari jenis apa yang Allah berikan kepada kita. Berarti ini makna yang pertama. Dan ini umum, ya. Wa mimma razaqna, dari apa yang Allah berikan. Apa yang Allah berikan kepada kita? Harta Allah berikan kepada kita. Kemudian apa lagi? Nah, kesehatan Allah berikan kepada kita. Kemudian apa lagi? Ilmu Allah berikan kepada kita. Ya, anak keturunan Allah berikan kepada kita. Ya, istri Allah berikan kepada kita. Rumah, ya, uang, makanan, minuman, bahkan kemampuan kita untuk melakukan ketaatan, taufik, hidayah. Ya, ini Allah berikan kepada kita, ya, kepada hamba-hambanya yang Allah gandang. Berarti hidayah itu adalah rezeki. Bahkan dia adalah rezeki yang paling agung. Hidayah, iman. Ini adalah rezeki yang paling agung. Ya, karena rezeki yang lain itu Allah berikan kepada semua makhluk. Mereka yang Allah sukai maupun yang Allah tidak sukai. Mereka yang mukmin maupun yang kafir. Tapi iman, hidayah itu tidak Allah berikan kecuali kepada hamba yang Allah sukai saja. Kepada orang-orang beriman. Maka sungguh hidayah itu adalah rezeki yang paling agung. Maka ketika seorang mukmin, ya, hari ini misalkan perdagangannya tidak menghasilkan, ya, sesuai dengan yang dia harapkan, usahanya misalkan ya sedang menurun, maka selama imannya itu masih kuat, selama dia masih ya kokoh taat kepada Allah SWT, maka sungguh dia termasuk orang yang bahagia, orang yang mendapatkan rezeki yang sangat banyak. Karena rezeki yang paling agung itu adalah iman. Ya, mending kita masih beriman, alhamdulillah, daripada banyak di antara orang sana, ya, mungkin sebagian di antara orang-orang yang tergiur dengan dunia, mereka rela menukar keimanannya dengan harta yang sedikit, bahkan hanya dengan 1 kotak mie instan. Ini kan sangat, ya, memprihatinkan sekali. Rezeki yang agung, iman, ditukar dengan rezeki yang sepele. Ya, maka kita harus bisa menjaga rezeki ini, yaitu iman. Ya, jadi ini pengertian yang pertama, definisi yang pertama yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dari apa yang Allah berikan kepada mereka. Berarti segala yang Allah berikan kepada kita itu adalah rezeki kita. Baik, makna yang kedua, di dalam firman Allah SWT, kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa. Setiap kali mereka memakan dari buah-buahan yang ada di surga,
Maka mereka mengatakan, sesungguhnya kami dulu pernah makan seperti ini di dunia, wa utubihi mutasyabiha. Jadi Allah mendatangkan di surga itu buah-buah yang mirip dengan buah-buah yang ada di dunia. Ini kisahnya sebetulnya ya kisah tentang orang-orang yang ada di surga. Allah jadikan di antara buah-buahan itu mirip dengan buah-buahan yang ada di dunia. Ya, di antara hikmahnya adalah ketika mereka tahu, oh ini kayaknya pisang dulu pernah makan di dunia. Coba. Tapi ternyata rasanya lain, rasanya lebih lezat, lebih enak dari buah-buahan yang dulu mereka makan di dunia. Jadi hikmah kenapa Allah SWT menjadikan buah-buahan di surga itu mirip-mirip dengan buah-buahan yang ada di dunia. Ya, maka ya kita ketika di dunia ini mungkin tidak semua buah kita makan, ya. Jangan kita berputus asa. Ya, kita berharap surga dari Allah SWT karena di sana semua yang kita inginkan ya akan tersedia di sana. Baik, di dalam ayat ini apa yang dimaksud rezeki di sini? Kullama ruziqu minha. Para ulama menafsirkan kullama ruziqu ay kullama ut'imu. Jadi ketika mereka itu makan, ya berarti yang dimaksud rezeki di sini adalah makanan. Ya, makanan itu adalah rezeki. Makanan yang kita makan. Ya, kadang-kala makanan ini tanpa melalui proses, ya kita capek dulu dah. Ya, kita datang bertamu tiba-tiba ada rezeki, ada makanan. Kita bilang ini rezeki. Ya, di tengah jalan kalau pas puasa misalkan, ya lampu merah tiba-tiba ada orang ngasih takjil, rezeki kita makan. Ya, bahkan di ketika lewat jalan ya ada jambu pendek, ya, dimakan, rezeki. Jadi semua yang kita makan, yang kita minum, yang kita konsumsi itu adalah rezeki. Baik. Makna yang ketiga di dalam firman Allah SWT, walahum rizquhum fiha bukratan wa asyiyya. Ini juga berbicara tentang surga. Di dalam surga itu mereka akan diberikan rezeki setiap pagi dan petang. Ya, bukroh itu awal siang, jadi pagi. Asyiyya itu akhir siang, sore. Jadi mereka itu akan diberikan rezeki pagi dan sore. Para ulama menafsirkan ini adalah ya sarapan dan makan apa? Makan malam apa makan siang? Makan sore. Ya ini unik ya. Kita itu kenalnya kan sarapan, makan siang, makan malam. Sedangkan di dalam Al-Quran ini yang ada sarapan sama makan sore. Berarti kita melebihi jatah makannya orang yang ada di surga. Orang di surga dikasih makan 2 kali, sarapan sama kita 3 kali ya. 3 kali berarti. Ini berarti harus diluruskan pola makan kita. Pagi itu kadang kita sarapan, masya Allah sarapannya kenyang banget ini. Ya. Kemudian siang belum lapar sudah makan lagi. Kemudian nanti malam makan lagi, sebelum tidur makan. Inilah yang banyak menimbulkan penyakit ini ketika kita mau istirahat, justru kita malah diminta untuk bekerja. Kita istirahat, justru perut kita, lambung kita ini diminta untuk bekerja. Ini yang menimbulkan banyak penyakitnya. WA asyar itu kan ada di lambung. Jadi tempat yang paling buruk itu ada di lambung. Ketika tempat ini penuh, berproses terus, bahkan sampai capek, maka bisa menimbulkan penyakit. Maka ya, yang mungkin bisa menjaga kesehatan kita adalah ketika kita pola makan kita ya, mengatur pola makan kita. Ya, mungkin yang sudah sepuh ini merasakan. Ya, kalau yang masih muda ya, kuat, sate 20 tusuk pun sikat aja. Tapi ketika sudah sepuh ini terasa. Makanya kita mulai dini harus memprogram pola makan kita, mengatur. Ya, sarapan sama sore. Ya, dahulu Rasulullah SAW itu kapan beliau datang ke rumah istrinya untuk makan? Ya, di pagi hari setelah syuruk beliau datang ke istrinya, tanya, adakah sesuatu untuk dimakan?
Kemudian di sore hari beliau juga datang mengunjungi istrinya. Biasanya sama istrinya disuguhi. Ada madu, kadang dikasih madu, ada makan. Sedangkan habis Isya, apa yang dilakukan Rasulullah? Habis Isya, tidur. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu membenci tidur sebelum Isya, ya, dan membenci ngobrol setelah Isya. Jadi setelah Isya acaranya adalah tidur. Berarti makannya kapan kalau gitu? Makannya kapan? Ya imma sebelum maghrib atau setelah maghrib. Jadi bukan setelah Isya, tapi antara ya sebelum maghrib sampai setelah maghrib. Ini makan sore kita ya. Jadi mulai sekarang tidak ada istilah makan malam, makan siang ya. Makan pagi sama makan sore. Baik. Ini makna yang ketiga, makan pagi atau makan sore. Nah, makna yang keempat di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma anzalallahu minas samaa'i mir rizqin fa ahya bihil ardha ba'da mautiha." Dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa rezeki yang dengannya Allah menghidupkan bumi setelah kematian. Ini apa yang dimaksud rezeki di sini? Yang Allah turunkan dari langit ke bumi, kemudian bumi ini bisa hidup lagi, bisa subur apa? Hujan. Berarti barusan rezeki dari Allah SWT. Jadi hujan itu termasuk rezeki. Berarti hujan itu bukan penyakit. Ya. Kita kan dulu sering mendengar, ojo udan-udanan kok pilek. Ya. Jangan bermain-main hujan nanti sakit demam, flu. Padahal itu rezeki. Ya rezeki bagaimana mungkin bisa membuat orang sakit? Ya. Ini hujan itu rezeki. Kita mungkin tidak merasakan itu karena kita ya hampir tiap tahun sepanjang tahun kita alhamdulillah hujannya rutin. Ya apalagi kalau musim hujan, tiap hari hujan. Tapi seandainya kita tengok saudara-saudara kita di tempat lain, yaitu hujannya 1 tahun cuma sekali, bayangkan. Itu mereka sering sholat istisqa itu. Sunnah istisqa itu mereka jalankan. Ya. Kalau kita mungkin ditanya doanya istisqa apa, enggak tahu. Ya, karena memang kita jarang istisqa. Berarti hujan itu nikmat. Karena hujan itu adalah rezeki yang Allah berikan kepada kita. Dengan hujan itu Allah hidupkan kembali bumi. Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Yang mana tumbuh-tumbuhan ini menjadi makanan hewan ternak kita dan juga makanan kita. Ya, ini rezeki hujan yang turun, yang Allah turunkan adalah rezeki. Makna yang kelima di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan wajib bagi orang yang mendapatkan anak, ya. Coba perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan seorang ayah dengan lafaz al-mauludi lahu, orang yang mendapatkan anak. Bagi orang yang mendapatkan anak, wajib baginya untuk memberikan rezeki kepada wanita-wanita, ya, memberikan rezeki dan pakaian kepada wanita-wanita yang menyusui anak. Rezeki di sini apa artinya? Para ulama mengartikan nafkah bagi para laki-laki, ya, para ayah yang diberikan anak, yang mendapatkan anak, wajib baginya memberikan nafkah dan juga pakaian bagi wanita-wanita yang menyusui anaknya. Kembali kita kepada lafaz Al-Quran. Ini pentingnya bahasa Arab ya. Antum kalau tidak tahu bahasa Arab ya diterjemahkan mungkin ayah, orang tua, ini tidak ada indahnya. Tidak ada indahnya. Tapi kalau kita perhatikan lafaz Al-Quran ini sangat indah. Allah mengatakan al-mauludilahu. Allah tidak mengatakan al-ab. Padahal ini yang dimaksud al-ab. Al-ab itu kan bapak ya, ayah. Yang dimaksud ini ayah. Tapi Al-Quran tidak mengatakan al-ab. Demikian juga tidak mengatakan az-zauj, suami. Ya. Karena konteks ayat ini bersifat umum, yaitu nafkah itu wajib bagi seorang ayah untuk siapa yang menyusui anaknya, baik dia istrinya atau bukan. Ya, kadang-kala kan terjadi misalkan perceraian. Ini bahkan para ahli tafsir mengatakan ini konteksnya juga di dalam kondisi perceraian. Ketika kondisi perceraian ini banyak kezaliman. Ya misalkan
suami istri saling berebut. Entah siapa yang menang itu pasti ada kezaliman. Ya. Kalau misalkan yang menang adalah ibunya, berarti anak ini ikut ibunya. Nanti ayahnya tidak mau menafkahi. Tidak mau. Ya, karena sudah ikut ibunya. Kalau yang menang ayahnya tidak mau disusukan kepada ibunya. Ada kezaliman ya. Padahal anak ini berhak untuk mendapatkan susu ibunya. Sebagaimana ibu juga berhak untuk menyusui anaknya. Supaya ada keterikatan antara ibu dengan anak. Ini Al-Quran. Dalam ayat ini, ya, kalau kita perdalam maknanya, memberikan keadilan kepada semuanya. Ya, dalam kondisi perceraian saja Allah berikan keadilan. Ketika Allah mengatakan wa'alal mauludilahu, kepada ya, ayah, kepada laki-laki yang mendapatkan anak, wajib untuk menafkahi dan memberikan pakaian kepada wanita-wanita yang menyusui anaknya. Seandainya itu adalah mantan istri bercerai, kemudian anak itu disusui oleh ibunya, ya, maka ayah wajib menafkahi. Ya, menafkahi ini mantan istrinya, ya, meskipun sudah bercerai, tapi karena dia menyusui, dia wajib menafkahi, wajib memberikan pakaian. Ini haknya dia. Demikian juga di awal ayat, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamil. Dan para wanita itu yang melahirkan anaknya wajib atau mereka menyusui. Ini kabar ya, mereka menyusui anaknya. Tapi kabar ini yang maksudnya adalah perintah. Ya. Mereka itu menyusui anaknya selama 2 tahun secara sempurna. Ini berarti kan ada keadilan ya. Seorang ibu wajib dan berhak menyusui anaknya. Kemudian ayah juga wajib menafkahi istrinya. Anak mendapat mendapat air susu dari ibunya. Kemudian ibunya mendapat nafkah dari ayah anak tadi. Ini sebuah keadilan, dan di situ tidak ada yang terzalimi. Baik anak, baik wanita tadi, baik ayahnya, tidak ada yang terzalimi. Inilah Al-Quran. Ya, kalau ini dalam kondisi perceraian, bagaimana kalau dalam kondisi keluarga yang utuh? Maka ya sungguh sangat sempurna Al-Quran itu. Makanya ketika Allah mengibaratkan dengan lafaz al-mauludilahu, maka ini hukumnya umum. Baik yang menyusui itu adalah istrinya dia, atau mantan istrinya, atau bahkan wanita lain. Kadang-kala ada seorang ibu yang tidak bisa menyusui. Ya, entah ASInya itu sedikit atau tidak keluar, atau dia tidak bisa. Ya, karena penyakit tertentu tidak bisa menyusui. Maka di sini boleh dia menyusukan anaknya kepada wanita lain. Akan tapi sang ayah wajib menafkahi wanita tersebut. Ya, karena ini adalah kewajiban dia menafkahi anak sekaligus menafkahi wanita yang menyusui anaknya. Ya. Baik. Jadi di sini yang dimaksud rezeki adalah nafkah. Yang kelima ini yang dimaksud rezeki adalah nafkah. Makna yang keenam dalam firman Allah SWT, wajada indaha rizqa. Ini dalam kisah Maryam bersama Nabiullah Zakaria alaihissalatu wassalam. Ya, ketika Maryam itu tinggal di mihrabnya dan Nabi Zakaria itu datang ke Maryam ya, untuk melihat kondisinya. Itu setiap kali Nabi Zakaria datang, Nabi Zakaria melihat ada rizqa di dalam mihrabnya Maryam. Apa yang dimaksud rizqa di sini? Yang dimaksud adalah buah-buahan. Jadi rezeki juga bisa bermakna buah-buahan. Makna yang ketujuh di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yurzaquna fiha bighairi hisab. Ya, mereka ahlu surga itu diberikan rizki di dalamnya tanpa batas. Berarti apa yang dimaksud di sini adalah segala kenikmatan surga. Ya, ahlu surga itu diberikan segala kenikmatan surga tanpa batas. Kenikmatan apa saja yang ada di surga diberikan kepada ahlu surga. Tidak ada yang dilarang. Jadi berbeda dengan di dunia. Di dunia itu ada rezeki yang dilarang. Makanya ada rezeki yang halal, ada rezeki yang ya, banyak sesuatu yang dilarang. Ada pantangan-pantangannya. Ada yang dilarang secara zatnya, haram hukumnya secara zat. Ya, minuman yang memabukkan,
daging babi misalkan, daging binatang buas. Ini dilarang secara zatnya. Ada yang dilarang secara penghasilannya. Meskipun zatnya halal tapi cara menghasilnya adalah haram, maka dia haram juga. Ya, mencuri, mengambil hak orang lain, korupsi, ini dilarang secara caranya. Tapi kalau di surga semuanya Allah bolehkan. Segala kenikmatan yang di surga dibolehkan oleh Allah SWT kepada para ahli surga. Makna yang kedelapan, di dalam firman Allah SWT, wa rizqu rabbika khairu wa abqa. Dan rezeki Tuhanmu lebih baik dan lebih kekal. Ini apa yang dimaksud kira-kira? Rezeki Tuhanmu, rezeki Rabbmu lebih baik dan lebih kekal. Apa yang kekal itu apa? Surga. Berarti ini maknanya adalah surga. Lebih luas daripada makna yang sebelumnya. Allah mensifati surga dengan kata khair wa abqa. Jadi khair artinya lebih baik. Ya, lebih baik dari dunia. Segala apa yang di surga dan itu ada jenisnya di dunia, maka sungguh di surga itu lebih baik dari apa yang di dunia. Ya. Semuanya apa yang di surga itu lebih baik dari apa yang di dunia. Meskipun itu tingkatan paling rendah. Ya kan, ada orang masuk surga itu tingkatnya bermacam-macam. Ada tingkatan paling tinggi, ada yang sedang, ada yang paling rendah. Bahkan ada orang yang terakhir masuk surga. Ini al-jahannamiyun, orang yang sebelumnya di neraka jahanam. Kemudian Allah entaskan dia, Allah angkat dia, Allah hidupkan dia kembali, kemudian Allah masukkan ke dalam surga. Karena di dalam hatinya ada setitik keimanan. Maka kenikmatan yang dia dapatkan itu kalau dibandingkan dengan dunia jauh lebih baik. Ya, maka Allah mensifati khairun, artinya jauh lebih baik. Wa abqa, dan lebih kekal. Kenikmatan surga itu kekal selama-lamanya. Berbeda dengan kenikmatan dunia. Kenikmatan dunianya, apa saja kenikmatan dunia itu tidak. Ya, kenikmatan apa? Kenikmatan kekuatan. Kuat itu berapa tahun sih? Mulai umur berapa sampai berapa? Kalau sudah 50 tahun kira-kira kuat lagi enggak? Dulu masa muda mungkin bisa manjat pohon kelapa. Kalau sudah usia 5 tahun, 50 tahun bisa enggak? Kekuatan terbatas. Kenikmatan apa? Ya, kenikmatan makan enak, ini juga terbatas. Kalau Allah sudah berikan sakit, misalkan, jangankan sakit yang berat, sakit yang ringan saja. Ya, sakit iya, sakit misalnya kolesterol, sakit, sudah banyak kenikmatan yang dicabut. Tidak boleh makan lemak, lemak itu enak. Tidak boleh makan gula, padahal gula itu manis. Bahkan madu pun kadang tidak boleh minuman. Artinya banyak kenikmatan yang Allah cabut. Kenikmatan dunia, seenak apapun kenikmatan itu, selezat apapun kenikmatan itu, maka dia terbatas. Berbeda dengan kenikmatan akhirat. Ini makna yang kedelapan, yang dimaksud rezeki adalah surga itu sendiri. Makna yang kesembilan, di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, qul ara'aytum ma anzalallahu lakum mir rizqin faja'altum minhu haraman wa halala. Ya katakanlah, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, apakah kalian mengira, ya, apa menurut kalian segala yang Allah turunkan kepada kalian berupa rezeki, kemudian kalian menjadikannya haram dan halal? Ini ayat ini yang dimaksud dengan rezeki di sini adalah hewan ternak dan ladang, ya, hasil pertanian. Karena orang-orang kafir itu menjadikan sebagian hewan ternak haram, sebagian yang lain halal. Bahkan itu juga mereka kadang menjadikan ini haram, ini bagi para wanita haram, bagi para laki-laki halal. Artinya seenak mereka sendiri. Ini bagi orang selain Quraisy haram, bagi orang Quraisy halal. Begitu. Maka Allah memperingatkan mereka, apakah rezeki yang Allah turunkan kepada kalian, kemudian kalian menjadikan sebagiannya haram, sebagian halal, itu adalah perkara yang benar. Kalian boleh melakukan seperti itu, padahal yang menurunkan rezeki itu adalah Allah SWT, bukan kalian.
Ya, ini yang dimaksud rezeki di sini seperti yang disebutkan oleh para ulama adalah hasil bumi dan juga hasil peternakan hewan-hewan. Kalau kita lihat ayat ini ya, Allah di sini kan mengingkari orang-orang musyrikin yang mengharamkan dan menghalalkan seenak perut mereka. Ini Allah celah mereka. Ya, karena yang berhak mengharamkan dan menghalalkan itu adalah Allah. Hanya Allah saja yang boleh mengatakan ini haram, ini halal. Ya, karena ini adalah hukum syar'i. Maka jangan sampai kita mengharamkan apa yang Allah halalkan. Ya, apa saja yang Allah halalkan jangan dikatakan haram. Demikian juga sebaliknya, apa yang Allah halalkan, apa yang Allah haramkan jangan dikatakan haram. Karena menghalalkan dan mengharamkan itu adalah hak asasi, ya, hak tunggal Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada mereka orang-orang Quraisy yang berani menghalalkan dan mengharamkan seenak mereka, mengatakan bahwasanya rezeki ini loh Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan, bukan kalian. Ya, ini sebetulnya masuk dalam konsep rezeki yang akan kita bahas. Bahwasanya rezeki itu berasal dari Allah SWT. Rezeki itu datangnya dari Allah. Maka seorang mukmin meminta rezeki itu hanyalah kepada Allah SWT. Ini sangat aneh sekali ya. Mungkin di antara kita pernah mendengar ya, pernah melihat juga ada orang yang minta pesugihan, datang ke dukun. Ya, datang ke dukun banyak sekali. Bahkan yang datang itu orang-orang kaya-kaya. Sudah kaya tapi minta lebih kaya lagi, datang ke dukun. Kemudian bayar ke dukun uang. Ini kira-kira masuk akal enggak? Dia datang ke dukun, minta pesugihan, kemudian bayar ke dukun. Kalau seandainya ya dukun itu bisa membuat kaya, maka tentu yang paling kaya itu adalah dukunnya itu sendiri. Dan kalau sudah dia paling kaya, enggak butuh lagi uang dari kliennya, enggak butuh. Ya. Jadi sesungguhnya ini adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Kalau memanglah perdukunan itu bermanfaat, maka justru yang paling kaya itu dukunnya itu sendiri. Dan dia tidak butuh dengan bayaran orang lain. Maka dia gratiskan saja. Tapi kenyataannya kan tidak. Ya maharnya sangat besar. Ini cara yang salah ya. Cara yang salah. Karena apa? Karena rezeki itu datangnya dari Allah SWT. Maka mintalah kepada Allah. Baik, makna yang 10 di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Dan kalian menjadikan rezeki kalian bahwasanya kalian mendustakannya. Para ulama mengartikan yang dimaksud dengan rezeki di sini adalah syukur. Jadi rezeki itu kadang berarti syukur. Ya, karena syukur itu adalah balasan daripada rezeki. Ya. Jadi Allah sebutkan rezeki artinya syukur. Kenapa? Karena rezeki ini harus disyukuri. Maka Allah sebutkan ya, menyebutkan kata syukur dengan kata rezeki, menunjukkan bahwasanya rezeki ini wajib disyukuri. Harus. Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun, dan kalian menjadikan syukur kalian dengan rezeki yang Allah berikan kepada kalian, ya, syukur kalian apa? Dengan cara mendustakannya. Ya, bagaimana mendustakan nikmat Allah ini bagaimana? Ya, mendustakan nikmat Allah dengan menisbatkan nikmat ini kepada selain Allah. Ya, suatu ketika di pagi hari Rasulullah SAW selesai sholat subuh bersama para sahabat, beliau mengatakan, ya, pada pagi hari yusbihu, ya, dalam hadis qudsi, ya, yusbihu min ibadi, ya, mu'minun bi wa kafirun bi. Jadi pada pagi hari ini ada sebagian hambaku dalam hadis qudsi yang beriman kepadaku dan sebagian kafir kepadaku. Mereka yang menisbatkan hujan, karena pada malamnya turun hujan, mereka yang menisbatkan hujan ini kepadaku, maka dia beriman kepadaku. Dan mereka yang menisbatkan hujan ini kepada bintang, ya, kalau bintangnya begini berarti turun hujan, maka merekalah yang kufur kepadaku. Jadi termasuk kufur itu ketika seorang menisbatkan nikmat kepada selain.
Ini termasuk dusta juga ya. Annakum tukadzibun, annakum, yang ketika kalian mendustakan nikmat Allah dengan cara menisbatkan rezeki itu kepada selain Allah. Ya coba kita ya koreksi kita perkataan kita, ucapan kita sehari-hari. Ketika Allah berikan kita nikmat, itu yang pertama kali kita sebut siapa? Pertama kali kita sebut siapa? Dapat bonus dari bos kita. Yang pertama kita sebut siapa? Yang pertama kita ucapkan alhamdulillah atau apa? Makasih Pak. Ya boleh berterima kasih kepada bos kita, tidak apa-apa. Akan tapi jangan sampai menafikan yang pemberi rezeki yang paling utama, yaitu Allah SWT. Karena mereka itu perantara. Jadi bos-bos kita itu perantara. Yang memberikan rezeki itu adalah Allah melalui tangan dia. Maka jangan sampai menjadikan kita lupa bersyukur kepada Allah sang pemberi rezeki. Ketika seorang petani misalnya, ya tanahnya tanamannya masya Allah, hasil panennya melimpah, maka apa yang pertama kali diingat? Apakah dia sombong? Oh saya ya sarjana pertanian, hasil pertaniannya ini. Atau yang diingat adalah Allah, alhamdulillah ya Allah, Kau telah jaga tanamanku ini, Kau telah suburkan tanamanku ini, dan alhamdulillah panennya melimpah. Ya, ketika seorang itu menisbatkan kepada Allah SWT, maka itulah syukur. Cukup di sini syukurnya. Ada orang ya dapat nikmat menisbatkan alhamdulillah, alhamdulillah. Cukup di sini, selesai. Ya, belum, ini baru tahap pertama ya, menisbatkan kenikmatan kepada Allah. Kemudian tahap kedua, harta atau rezeki yang Allah berikan kepada kita, ini untuk apa? Allah telah berikan kenikmatan kepada kita. Peternak misalkan kambingnya masya Allah beranak pinak, yang biasanya cuma satu anaknya sekarang 4 hidup semua, sehat, luar biasa. Ini kita gunakan untuk apa nikmat ini? Kita gunakan untuk bersyukur. Bagaimana bersyukurnya? Yaitu kita manfaatkan untuk kebaikan. Kita manfaatkan untuk mencukupi kebutuhan kita, kebutuhan keluarga kita, kebutuhan orang lain, ya, kerabat kita, saudara kita, teman-teman kita. Ini termasuk juga cara bersyukur. Jadi selain menisbatkan kepada Allah, bersyukur alhamdulillah, kita juga memanfaatkan untuk selesai di sini. Ya. Selesai di sini. Ada kewajiban. Ya, kewajiban yang harus kita tunaikan ketika nikmat ini melampaui batas yang Allah tetapkan. Ya, ada batasnya, yaitu nisab. Kita ambil contohlah kambing, misalkan kambing itu kalau sudah 40 ekor, berarti dia sudah sampai nisab. Kalau sudah sampai nisab, berarti wajib dikeluarkan zakatnya setiap tahun. Baik. Ketika kita ya berpikiran, kan ada nisabnya 40 ya. Kalau 39 tidak wajib mengeluarkan zakat. Kalau 40 ke atas wajib mengeluarkan zakat. Kalau harta pun demikian. Uang misalkan, kalau sudah 20 dinar, 20 dinar itu setara dengan 85 gram, itu wajib zakat. Kurang dari itu tidak wajib zakat. Kalau kita disuruh memilih wajib zakat atau tidak wajib zakat, wajib zakat atau tidak wajib zakat? Ya dua-duanya bingung ya. Kalau tidak wajib zakat berarti hartanya sedikit. Kalau wajib zakat kok eman-eman dikeluarkan. Ya itu makanya kenapa Allah kadang juga mempertimbangkan, jangan-jangan ini diuji dengan harta tidak mau bayar zakat. Ya, kita pilih wajib zakat. Wajib zakat. Ya karena dengan wajib zakat berarti Allah berikan kenikmatan yang besar kepada kita. Itu dari sisi dunia. Yang kedua, kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk beramal, untuk melaksanakan rukun Islam. Yang ketiga, zakat. Baik. Jadi ada 10 makna yang mana Allah ibaratkan dengan kata rizki. Yang pertama adalah apa? Pemberian. Yang kedua adalah makanan. Yang ketiga sarapan sama makan sore.
Yang keempat, hujan. Yang kelima, nafkah. Yang kelima, nafkah. Yang keenam, buah-buahan. Yang ketujuh, ya, kenikmatan surga. Yang kedelapan, surga. Yang kesembilan, nah, hasil pertanian dengan hasil peternakan, hewan ternak dengan tanaman-tanaman, tumbuh-tumbuhan. Yang kesepuluh, ini adalah makna-makna yang Allah ibaratkan dengan dan dari makna-makna ini, makna yang paling luas adalah makna yang yaitu segala pemberian Allah. Jami' ma'utiyahu al-abad, semua yang Allah berikan kepada hamba ini adalah rezeki. Ya, maka kalau kita ambil definisi ini, berarti rezeki itu tidak sebatas kepada isi dompet kita, tidak sebatas pada saldo rekening kita, tapi segala apa yang ada pada diri kita, ini adalah rezeki. Baju yang kita pakai rezeki, ya. Makanan yang kita makan rezeki, istri yang ada di samping kita rezeki, anak-anak kita adalah rezeki. Apalagi kendaraan kita, rumah kita, ya, tanah ladang kita, ini semua adalah rezeki. Segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita itu adalah rezeki, karena rezeki itu hakikatnya adalah rezeki itu dimiliki oleh manusia apa tidak? Manusia memiliki rezeki apa tidak? Memiliki, kata Pak Buyung. Apakah manusia itu memiliki rezekinya atau dia hanya menggunakan rezekinya? Oh, berubah lagi jawabannya. Baik. Coba kita perhatikan firman Allah SWT. Ini supaya kita betul-betul paham konsep Al-Quran tentang rezeki ini. Ya, jangan-jangan kita salah. Ya, takutnya rezeki ini kan milik hasil jerih payah. Innama utituhu min ilmin indi. Seperti kata Qarun. Ya, ini semua aku hasilkan dari hasil jerih payah. Kalian tidak berhak apa-apa. Kayak dia pelit. Meskipun kaya raya tapi pelit. Ya. Jadi kita harus paham mendudukkan rezeki ini sebagai apa? Ini milik kita atau hak yang boleh kita pakai. Allah SWT berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Dan tidaklah ada dabbah itu semua makhluk yang berjalan di muka bumi. Baik manusia, hewan, burung, ini semua makhluk ini yang bergerak, yang berjalan di muka bumi, ini adalah dabbah. Ya, semua dabbah yang ada di muka bumi ini, ya, rezekinya di tangan Allah SWT. Hanya Allah lah yang memberikan rezeki kepada mereka. Ya, tidaklah ada makhluk yang ada di bumi kecuali Allah lah yang memberi rezeki. Nah, ini sekarang kembali kepada pertanyaan, rezeki ini milik manusia apa bukan? Nah, ketika Allah berikan rezeki kepada manusia, ini dimiliki atau enggak? Nah, sekarang kalau yang diberi rezeki adalah hewan. Hewan dapat rezeki apa enggak? Dapat rezeki berdasarkan ayat ini. Hewan itu memiliki apa enggak? Enggak. Berarti manusia pun tidak memiliki rezeki. Manusia tidak memiliki rezeki. Buktinya apa? Buktinya gampang sekali. Ketika seorang punya harta misalkan, ya, punya uang, apakah dia jamin bahwasanya harta ini tidak akan hilang, tidak akan pindah dari tangannya kecuali kalau dia habiskan dengan belanja? Apakah dia bisa jamin itu? Tidak bisa kan? Ya, kadang-kala kita punya harta, kita tumpuk, ternyata dicuri orang. Ya. Kita simpan uang di dompet, dicopet orang. Berarti rezeki ini bukan milik kita. Ini rezekinya pencopet tadi. Ya. Kalau rezeki itu milik kita, tidak akan berpindah ke orang lain. Berarti rezeki ini bukan milik manusia. Makanya kalau rezeki bukan milik kita, berarti kita tidak berhak menahan rezeki orang lain yang Allah lewatkan lewat tangan kita. Ini kaidah penting ya. Kalau kita sadar bahwasanya rezeki itu bukan milik kita,
tapi Allah berikan kepada kita dan Allah bolehkan kita untuk menikmatinya, maka kita pun tidak boleh menahan rezeki itu kepada orang yang berhak mendapatkan rezeki melalui tangan kita. Ya, kita sebagai perantara menjadikan untuk memberikan rezeki kepada orang lain. Pertama ini orang-orang yang berduit, ya, orang-orang yang berharta. Bisa jadi kita itu hanya perantara. Bisa jadi di situ ada hak-hak orang miskin, orang fakir yang membutuhkan rezeki melalui tangan kita. Maka kalau kita tidak punya rezeki ini, maka untuk apa kita tahan-tahan? Ya, karena bagaimanapun juga kalau ini bukan milik kita, dia akan pergi. Baik dengan cara sedekah atau dengan cara yang lain. Makanya kita tinggal pilih ya. Cara sedekah kita dapat pahala atau cara lain dengan cara yang Allah pilihkan. Baik itu ditipu orang, dicuri orang, dicopet orang, atau kita sakit, tiba-tiba sakit, butuh biaya besar. Berarti uang yang keluar dari kita ini bukan rezeki kita. Dan dengan begitu kita kehilangan kesempatan untuk beramal soleh. Kan lebih baik kita kondisi sehat, uang alhamdulillah tidak dicuri orang, tapi kita sedekahkan. Ini kita dapat pahala. Karena kita melakukan sebuah amalan yaitu ibadah. Jadi rezeki itu adalah harta atau adalah sesuatu yang Allah berikan kepada kita dan Allah bolehkan kita untuk menikmatinya. Dan dia dalam hal ini ya tidak kita miliki. Nah, rezeki itu ada yang halal, ada yang haram. Ya, ada yang halal, ada yang haram. Rezeki yang halal jelas. Ya, rezeki juga bisa menjadi rezeki yang haram. Jadi ada hak orang lain, kemudian disikat dia makan. Berarti itu rezekinya dia, tapi haram. Ya, rezekinya dia, tapi haram. Ada hak orang lain dia ambil, ya, dia curi, dia korupsi, hak rakyat, uang kemaslahatan umum masyarakat dia ambil, kemudian dia makan. Maka itu rezekinya dia, tapi itu haram. Kalau kita sadar bahwasanya rezeki itu ada yang halal, ada yang haram, maka manakah di antara rezeki itu yang kita pilih? Yang halal atau yang haram? Jelas yang halal. Ya. Jadi seorang mukmin yang yakin bahwasanya rezekinya itu pasti datang. Ya, pasti datang selama dia hidup. Kita akan jelaskan bahwasanya ada keterkaitan antara penciptaan, rezeki dan kehidupan. Ini ada keterkaitan. Ya, selama kita hidup di dunia, pasti kita akan dapat rezeki. Dan kita tidak akan mati sebelum rezeki kita habis. Kita yakin itu. Dan kita akan mendapatkan rezeki sesuai dengan Allah yang sesuai dengan apa yang Allah tetapkan. Nah, kemudian kita dikasih dua pilihan untuk mengambil rezeki itu. Ada jalan yang halal, ada jalan yang haram. Maka sebagai seorang mukmin kita pilih jalan yang mana? Jelas kita akan pilih jalan yang ya. Ini memang ujian bagi keimanan seseorang. Ya. Kadang-kala itu Allah menguji seseorang dengan menjadikan rezekinya itu sempit. Karena ada sebagian makhluknya yang Allah luaskan rezekinya, ada yang Allah sempitkan rezekinya. Dan ketika seseorang diuji dengan kesempitan rezeki, ada kalanya dia tidak sabar. Dia tidak sabar menunggu rezeki yang halal, kemudian dia mengambil rezeki dengan cara yang halal. Maka seorang mukmin tidak seperti itu. Justru seorang mukmin bersabar sambil dia berikhtiar untuk menjemput rezekinya yang baik. Ini muqaddimah pembukaan dari konsep rezeki ini. Jadi kita tahu hakikat rezeki itu sebenarnya apa. Tidak sebatas pada uang saja, tidak sebatas pada harta saja. Dan kita juga tahu bahwasanya rezeki itu milik Allah. Rezeki itu ya diberikan kepada hambanya yang Allah kehendaki. Ya, dengan mengimani ini maka hati kita tentu akan lebih tenang, ya, hati kita lebih menyatu kepada Allah Subhanahu wa taala, yang lebih tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita senantiasa bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan kita minta rezeki ini dari Allah Zat yang Maha Rezeki. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Allah taala. Sallallahu alaihi wasallam.
Barangkali ada pertanyaan dari audiens yang ada di sini offline atau online. Dari 10 pernah Indonesia dikelompokkan di mana Ustaz? Kalau hidup dan kehidupan di dunia ini, apakah yang ke-10 atau yang bagian pertama? Jadi dia termasuk kesehatan namanya, hidup dan kehidupan di dunia ini masuk mana yang kemana? Ya. Ya, jadi rezeki yang didapatkan manusia di dunia, ya ini banyak sekali di sini ya. Yang pertama ini bisa masuk dunia dan akhirat juga. Dan di akhirat juga seorang mukmin mendapatkan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala di surga. Baik, yang pertama makanan di surga juga makan juga. Makan juga. Bahkan ini kan konteksnya adalah di surga. Diberikan buah-buahan yang mereka makan dari buah yang sejenis dengan buah yang pernah mereka makan di dunia. Ketiga juga ya, makan pagi, makan sore ini juga konteksnya di surga juga. Ya. Jadi kalau secara umum dari makna rezeki, dari makna yang pertama itu kan mencakup semua pemberian Allah SWT. Maka itu masuk pemberian di dunia maupun di surga. Ya. Artinya apa? Artinya inilah lafaz rezeki yang Allah SWT lafazkan di dalam Al-Quran, akan tapi memiliki makna dan definisi yang berbeda-beda. Ya, tergantung dengan konteksnya. Kadangkala Allah menyebutkan rezeki dan yang Allah maksudkan adalah surga. Kadangkala Allah menyebutkan rezeki yang Allah maksudkan adalah nafkah. Kadangkala Allah menyebutkan rezeki yang Allah maksudkan adalah makanan. Kadang-kadang lebih umum dari itu, yaitu segala pemberian yang Allah berikan kepada hamba. Ini juga termasuk rezeki. Nah, nanti konsepnya itu bisa kita tidak usah mencari rezeki, tapi rezeki itu akan datang sendiri. belum masuk ke situ. Belum masuk. Ini masih Ya. definisi. Sabar. Ya. Nah. Berarti kan dari 10 itu ada rezeki itu adalah bermakna hewan ternak dan hasil Yang punya hewan banyak. Nah. Nah, biasanya kita apa ya, namanya rezeki itu kita cari lewat perdagangan. Kalau di sini kan tidak disebutkan perdagangan. Itu maknanya gimana? Nah. Baik. Perdagangan bisa mendatangkan rezeki. Iya. Karena itu termasuk bagian dari ikhtiar. Jadi ikhtiar itu nanti akan masuk ke dalam konteks konsep rezeki. Jadi rezeki itu bagaimana seorang hamba menanggapi keyakinannya, yang mana keyakinannya dia rezeki itu sudah ditentukan. Tapi dia juga harus berusaha. Maka di situ ada usaha-usaha yang Allah jadikan sebagai sebab untuk mendatangkan rezeki. Di antaranya adalah jual beli, dagang, ya. Kemudian produksi, bertani, beternak. Ini nanti akan ada nih, ya. Jadi itu ikhtiar atau sebab yang Allah jadikan dengannya rezeki itu datang. Jadi tidak semua rezeki itu seperti yang terjadi pada Maryam. Ini khusus ya. Wajada indaha rizqa. Setiap kali Nabi Zakaria datang buka pintu, di situ ada buah-buahan. Ya tidak seperti itu semua manusia. Ya kalau kita ingin rezeki yang seperti ini, kita tutup kamar kita, tinggal tidur, bangun-bangun, tiba-tiba ada makanan, itu di hotel. Ya. Nah tapi
Allah jadikan sebab rezeki itu datang. Nanti akan kita bahas ya. Di antara sebab-sebab itu apa saja yang Allah jadikan sebagai sebab usaha kita untuk meraih rezeki kita. Barakallahu.